Matahari pagi di negeri baru yang asing ini terasa berbeda di kulitku. Bukan kehangatan akrab dari rumah, matahari yang telah mencium wajahku sejak aku kecil di Jakarta. Di sini, di sudut Arab ini, udara membawa aroma rempah eksotis dan pasir kering, pengingat konstan bahwa aku adalah orang asing. Aku mencoba merangkulnya, mencari keindahan di bukit pasir keemasan yang membentang hingga cakrawala. Aku belajar memasak dengan bahan-bahan yang tidak bisa kusebutkan namanya dan mengenakan hijab dengan gaya yang menyatu dengan wanita lokal. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa ini adalah rumahku sekarang, tanah suamiku ini, hidup yang telah kupilih demi cinta. Tapi hatiku sering kembali ke jalanan kotaku yang basah kuyup oleh hujan, tempat di mana aku benar-benar merasa memiliki. Setiap hari adalah pelajaran adaptasi. Bahasa dengan suara-suara yang dalam dan serak adalah tembok yang perlahan-lahan kukikis. Aku akan berlatih dengan pedagang pasar. Aksenku menjadi sumber hiburan lembut bagi mereka. Mereka baik, tapi senyum mereka tidak bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh keluarga dan teman-temanku. Suamiku Hasan adalah satu-satunya jangkar bagiku di lautan kebaruan yang luas dan membanjiri ini. Dia adalah alasan mengapa aku menyeberangi lautan. Alasan mengapa aku mengemas seluruh hidupku ke dalam 2 koper. Janjinya adalah fondasi di mana aku membangun keberadaan baru yang rapuh ini. Pada awalnya, kehadirannya cukup untuk menenangkan rasa rindu rumah yang mencakar jiwaku. Tapi perlahan, jangkar itu mulai terasa longgar. Ritual-ritual kecil yang kami bangun bersama mulai runtuh. Kopi pagi bersama menjadi urusan yang sepi karena dia mulai pergi lebih awal. Dia bilang itu pekerjaan, proyek baru yang menuntut lebih banyak waktunya. Aku ingin mempercayainya, aku perlu mempercayainya. Aku akan menghabiskan hari-hariku mencoba menyempurnakan resep baru untuk membuat apartemen kecil kami terasa lebih seperti rumah. Menata dan menata ulang furnitur seolah-olah aku bisa secara fisik menyatukan kembali hidup kami. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa semua pernikahan membutuhkan pengorbanan. Dan ini hanyalah giliranku untuk bersabar, untuk menjadi istri pengertian yang dia butuhkan. Bayanganku di cermin juga mulai terlihat asing. Siapa wanita dengan mata lelah dan senyum yang dipaksakan ini? Aku merindukan tawa ringan yang dulu datang begitu alami. Aku merindukan wanita percaya diri yang tahu tempatnya di dunia. Di sini aku hanyalah istri Hasan, perpanjangan dirinya, hidup di bawah bayang-bayang hidupnya. Ekspektasi budaya sangat berat, jubah yang kukenakan terasa melindungi sekaligus mencekik. Aku mencoba mencari pijakan untuk mengukir sepotong kecil dunia ini untuk diriku sendiri. Tetapi setiap jalan sepertinya mengarah kembali kepadanya, ke kekosongan yang tumbuh dan menggerogoti ini, yang mulai mendefinisikan hari-hari. Keheningan di rumah kami semakin nyaring setiap hari. Itu adalah keheningan yang berat, mencekik, hanya diselingi oleh cahaya steril layar ponselnya. Dia akan duduk berjam-jam, jari-jarinya terbang melintasi kaca, senyum kecil, rahasia bermain di bibirnya. Senyum itu bukan untukku. Aku belum melihatnya tersenyum seperti itu, dengan cahaya tanpa penjagaan di matanya, selama berbulan-bulan. Ketika aku bertanya dengan siapa dia berbicara, jawabannya selalu sama. Hanya pekerjaan, Aisyah, rekan kerja. Tapi matanya tidak pernah menatap mataku. Mereka akan tetap terpaku pada layar, pada dunia lain yang bukan bagian dariku. Jarak di antara kami bukan lagi hanya geografis. Itu sekarang adalah beberapa kaki ruang di sofa kami, jurang yang tak dapat dilewati. Ponselnya, yang dulunya hanyalah perangkat sederhana untuk panggilan, menjadi benteng. Dia mengubah kata sandi, tindakan kecil yang terasa seperti deklarasi perang terhadap kepercayaanku. Dia akan menerima panggilan di ruangan lain. Suaranya gumaman rendah, mendesak yang tidak bisa sepenuhnya ditahan oleh dinding. Aku akan berdiri di dapur, tanganku membeku di tengah pekerjaan, berusaha keras untuk mendengar, untuk mengerti. Aku membenci orang yang aku menjadi curiga, tidak aman, seorang detektif di rumahku sendiri. Aku mencari petunjuk untuk kejahatan yang aku doakan tidak pernah dilakukan. Malam-malam larut menjadi lebih sering, alasan-alasan menjadi lebih rumit.
makan malam dengan klien, tenggat waktu proyek. Setiap kebohongan adalah robekan kecil dalam kain pernikahan kami. Aku mencoba menjembatani kesenjangan. Aku akan berdandan memasak makanan favoritnya yang mengingatkannya pada dapur ibunya. Aku akan mencoba memulai percakapan tentang masa depan kami, tentang impian kami memiliki anak, impian yang pernah kami bisikkan satu sama lain di bawah selimut bintang. Tapi tanggapannya jauh, terganggu. Dia akan mengangguk dan setuju, tapi jiwanya ada di tempat lain. Rasanya seperti berbicara dengan hantu, bayangan belaka dari pria yang kunikahi. Pria yang telah memegang tanganku dan menjanjikanku seumur hidup kemitraan dan kejujuran sepertinya telah lenyap, meninggalkan orang asing yang dingin dan rahasia ini di tempatnya. Malam-malamku menjadi tanpa tidur. Aku akan berbaring di sampingnya, merasakan kehangatan tubuhnya tetapi merasakan dinginnya hatinya. Aku akan mendengarkan napasnya yang stabil dan bertanya-tanya rahasia apa yang ada dalam mimpinya. Keheningan digital adalah yang paling kejam dari semuanya. Aku akan melihatnya online, statusnya aktif, jauh setelah dia mengaku tidur. Dengan siapa dia berbicara di tengah malam? Pertanyaan-pertanyaan itu bergema dalam kekosongan luas pikiranku. Masing-masing adalah tusukan yang menyakitkan di hatiku. Aku sendirian, benar-benar sendirian, dalam pernikahan yang mulai terasa seperti kebun, di negara yang tidak aksepin rumahku. Titik balik itu tidak datang dengan konfrontasi dramatis atau pengakuan yang penuh air mata. Itu datang dengan tenang, tidak sengaja, pada suatu Selasa sore. Hasan meninggalkan laptopnya terbuka di meja makan, kelalaian yang jarang terjadi. Dia sedang mandi. Suara air yang mengalir deras sangat kontras dengan detak jantungku yang panik. Aku tahu aku tidak seharusnya melihat. Itu adalah pelanggaran privasinya. Batas yang telah kujanjikan pada diriku sendiri tidak akan pernah kulewati. Tapi godaan yang lahir dari keraguan dan sakit hati berminggu-minggu terlalu kuat untuk ditolak. Tanganku gemetar saat ku sentuh membangunkan layar dari tidurnya. Sebuah aplikasi pesan terbuka, percakapan terlihat jelas. Mataku memindai pesan-pesan itu, tetapi foto itulah yang membuat napasku tercekat. Itu adalah foto dia dengan wanita lain. Mereka berada di kafe. Kafe yang sama tempat dia membawaku untuk ulang tahun pertama kami di sini. Dalam foto itu dia tertawa, kepalanya miring ke arah wanita itu dengan cara yang begitu akrab sehingga terasa seperti pukulan fisik. Wanita itu cantik dan dia menatap Hasan dengan kekaguman yang kukenali karena aku melihatnya di mataku sendiri setiap hari. Mereka bukan rekan kerja. Cara tangannya bersandar di dekat tangan wanita itu di meja, keintiman tatapan mereka yang berbagi. Itu berbicara bahasa pengkhianatan yang tidak membutuhkan terjemahan. Aku menutup laptop dengan bunyi lembut, suaranya bergema seperti tembakan di apartemen yang sunyi. Aku berjalan ke jendela, kakiku terasa lemah dan goyah. Dunia di luar, pohon palem, menara masjid yang jauh, anak-anak bermain di jalan terlihat tidak nyata, seperti adegan dari film yang bukan lagi bagian dariku. Bukti itu bukan lagi hanya perasaan atau kecurigaan. Itu adalah gambar digital yang terbakar dalam ingatanku, noda permanen di hatiku. Pria yang kucintai, pria yang telah kukorbankan segalanya, menjalani kehidupan ganda. Dan aku adalah bagian dari hidupnya yang dia sembunyikan. Ketika dia keluar dari kamar mandi, tersenyum dan segar, aku tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak bisa menemukan kata-kata. Apa yang harus dikatakan? Suaraku terjebak di suatu tempat antara hatiku yang hancur dan tenggorokanku. Aku hanya menatapnya, mencari di wajahnya tanda-tanda rasa bersalah, kilatan pria yang pernah ku kenal. Tapi aku tidak melihat apa-apa. Dia adalah orang asing. Saat dia berbicara tentang harinya, kata-katanya menjadi dengungan yang tidak berarti. Fondasi duniaku telah retak, dan aku berdiri di tepi jurang, menatap ke dalam jurang ketidakpastian dan rasa sakit yang mendalam dan menyayat hati. Pada hari-hari berikutnya, aku menjalani hidupku seperti hantu. Aku memasak, aku membersihkan, aku tersenyum ketika diajak bicara. Tapi di dalam badai sedang mengamuk.
Rasa sakit itu adalah nyeri fisik yang konstan di dadaku. Setiap sudut rumah kami adalah pengingat akan pengkhianatannya. Sofa tempat dia duduk dan mengirim pesan kepada wanita itu. Meja makan tempat aku melihat foto itu. Ranjang yang kami bagi, yang sekarang terasa dingin dan luas. Gejolak emosiku adalah jeritan diam yang tidak bisa didengar siapapun. Aku merasa terjebak, tidak hanya dalam pernikahan yang gagal, tetapi di negeri asing ini di mana aku tidak punya siapa-siapa untuk dituju, tidak ada bau ibu untuk menangis, tidak ada tangan saudara perempuan untuk digenggam. Mekanisme copingku menjadi penarikan diri ke dalam. Aku berhenti mencoba berinteraksi dengannya. Aku membangun tembok di sekitar hatiku, bata demi bata yang menyakitkan untuk melindungi sedikit yang tersisa darinya. Aku menemukan kekuatan yang aneh dan hampa dalam keheninganku. Aku membiarkan kebohongan dan alasannya membanjiriku, tidak lagi mencoba menemukan kebenaran di dalamnya. Kebenaran sudah ku ketahui, dan menghadapinya terasa seperti tugas yang terlalu besar untuk ditanggung. Aku terombang-ambing di lautan kesedihan, dan satu-satunya hal yang bisa kulakukan adalah mencoba menjaga kepalaku tetap di atas air, untuk bernapas melalui gelombang kesedihan dan kekecewaan yang mencekik. Dalam momen-momen tenang sebelum fajar itulah aku menemukan secuil kedamaian. Aku akan menggelar sajadahku. Kainnya yang lembut menjadi sedikit penghibur di lantai yang dingin. Saat aku berlutut menghadap arah Ka'bah, air mata akhirnya akan mengalir. Itu bukan air mata kemarahan, tetapi sakit hati yang murni dan tak tercampur. Aku mencurahkan rasa sakitku kepada Tuhan. Bisikanku memenuhi keheningan sebelum fajar. Di atas sajadah itu, aku bukan hanya istri Hasan atau orang asing di negeri yang aneh. Aku adalah hamba Allah, kecil dan hancur, mencari ketenangan dari satu-satunya yang benar-benar bisa memahami kedalaman keputusasaanku. Ritual salat menjadi penyelamatku. Masa depanku adalah tanda tanya, jalan yang diselimuti kabut. Apa yang terjadi dengan pengorbanan yang telah kulakukan? Apakah meninggalkan rumahku, keluargaku, identitasku? Semua demi sakit hati ini. Salat tidak memberikan jawaban yang mudah, tetapi mereka memberiku momen kejelasan, ruang untuk hanya bersama rasa sakitku tanpa itu sepenuhnya menghabisiku. Saat matahari terbit di hari lain di negeri asing ini, aku merasakan benih kekuatan yang kecil dan rapuh mulai tumbuh di dalam jiwaku. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi dari sini atau akan menjadi siapa aku. Tapi di atas sajadahku aku tahu aku tidak sepenuhnya sendirian.